Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Salam dan bahagia. Ya, welcome back my channel Mr. Alfi Banda. Sahabat-sahabat sekalian, para penggerak pendidikan dimanapun berada, ya, berikut ini saya akan berbagi masih terkait tentang topik pelatihan pada fitur pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya saya telah mengupload juga video tentang beberapa ketentuan aksi nyata dan juga mengapa aksi nyata kita belum juga divalidasi. Silakan dinonton di deskripsi video ini untuk memperkaya pemahaman kita tentang pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Oke. Untuk efisiensi waktu kita langsung aja ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh umpan balik dari aksi nyata sebagai syarat lulus validasi. Nah, teman-teman, bahwa aksi nyata pada pelatihan mandiri ini merupakan satu dari beberapa tahapan aktivitas pelatihan mandiri yang terakhir, yaitu untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Nah, aksi nyata juga ini dapat bentuk praktik pemahaman kita terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Sehingga melalui aksi nyata ini kita bisa dapat menerapkan ya teori-teori atau yang telah kita pelajari dalam topik itu, dan kita pun dapat mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Jadi ini semacam linearisasi pemahaman dan juga praktik kita dari apa yang kita paham ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang umpan balik yang dimaksud ini seperti apa untuk syarat lulus aksi nyata kita, teman-teman perlu memang mengetahui dulu bahwa ketentuan dalam mengupload aksi nyata itu adalah dalam bentuk file ya. Jadi di PDF kan, kemudian ukurannya tidak boleh melebihi dari 10 MB ya. Oke, sahabat sekalian, contoh umpan balik dari objek aksi nyata sebagai syarat lulus validasi. Seperti apakah aksi nyata yang bisa dinyatakan lulus validasi nanti? Yuk kita pelajari dulu ya. Yang pertama perlu diketahui, umpan balik sebagai lulus validasi aksi nyata ini bukanlah umpan balik dari sesama guru pengguna PMM seperti di bawah ini. Nah, bukan ini yang dimaksud teman-teman ya. Banyak kita yang mengupload seperti ini otomatis nanti tidak lulus ya aksi nyata kita, karena umpan balik yang dimaksud ini adalah umpan balik dalam bentuk karya. Jadi pertanyaan yang ada di umpan balik ini kadang tidak sesuai dengan petunjuk yang diminta oleh aksi nyata. Jadi ini tanggapan dari sesama kita di PMM, sesama guru yang bisa memberi tanggapan, dan tanggapan itu tidak semua tanggapan dari karya ini sama dengan yang diminta di aksi nyata, sehingga ini tidak dibenarkan ya. Nah, oke. Akan tetapi umpan balik sebagai syarat lulus validasi aksi nyata itu adalah umpan balik yang didapat dari objek aksi nyata saat proses pembuatan aksi nyata. Ya, tergantung audiens, tergantung sasaran. Aksi nyata yang kita buat ini untuk siapa dan melibatkan siapa, berarti aksi nyatanya itu ke situ. Nah, kenapa ini tidak diterima yang seperti ini? Karena memang kalau misalnya aksi nyata itu diperuntukkan untuk murid, kan murid tidak bisa masuk sampai memberi komentar seperti ini. Kenapa? Karena murid tidak bisa akses secara full masuk ke platform Merdeka Mengajar. Atau aksi nyata itu diminta orang selain guru, misalnya orang tua murid atau stakeholder lainnya. Nah, kan mereka tidak bisa masuk di sini. Oleh sebabnya ini dianggap tidak termasuk dalam versi aksi nyata yang diharapkan untuk diupload ya. Nah, seperti apa ya? Kita lihat ya contoh berikut ini. Contoh umpan balik menggunakan formulir yang diisi peserta didik ya, atau juga bisa guru, tergantung objeknya ya. Nah, kita lihat contoh ini umpan balik milik Bapak Waluyo Agus Widodo SPD SD. Beliau adalah guru di SD Negeri 1 Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Contoh umpan balik beliau menggunakan formulir ya yang diisi oleh peserta didik. Nah, ini boleh dibenarkan ya. Jadi si guru ini membuat formulir seperti ini ya. Lalu di print. Nah, diminta untuk murid mengisinya. Jadi sudah ada beberapa soal-soal pertanyaan, murid tinggal mengisi. Nah, oke. Keren ya. Ya, sederhana ini ya. Jadi jangan berpikir yang sulit-sulit ya. Ya segampang-gampang ini aja ya, seperti yang dipraktikkan oleh Bapak Waluyo ini. Nah, oke, kita lihat lagi. Ini contoh umpan balik yang menggunakan rekap jawaban murid. Ya, kalau tadi berdasarkan formulir. Nah, ini berdasarkan rekap jawaban murid. Oke, ini contoh umpan balik milik Ibu Kasmiana Sulistiowati ya, SPD Mat MPD. Ini beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah. Oke, kita lihat ya, ini umpan balik beliau. Contoh umpan balik ini menggunakan perpustakaan belajar PMM, yaitu drive berisi berbagai metode yang bisa digunakan untuk meminta umpan balik dan refleksi. Nah, teman-teman bisa nanti klik di sini atau lihat di nanti pada saat petunjuk aksi nyata. Di situ ada perpustakaan belajar di PMM yang bisa teman-teman diarahkan ke sana untuk melihat beberapa contoh-contoh. Nah, Ibu Kasmiana ini beliau rekap jawaban murid bisa ditulis ulang sesuai jawaban murid seperti ini. Nah, beliau merekap kembali jawaban-jawaban murid dari umpan balik murid, beliau rekap seperti ini. Keren ya? Ya, oke, seperti ini. Nah, ini boleh seperti ini yang disarankan ya. Nah, next, ketiga, bagaimana ketika teman-teman memilih metode umpan balik itu menggunakan tangkapan layar. Nah, untuk tangkapan layar sendiri, kita akan melihat contoh umpan balik milik Ibu Kiki Nurul Aisyah SPD. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Lumajang, Jawa Timur. Yuk kita lihat ya, ini rekapan jawaban murid bisa ditulis ulang sesuai jawaban murid. Oke, ini menggunakan tangkapan layar teman-teman. Nah, beliau ternyata menggunakan WA ya, di grup WA nih, atau menjapri setiap objeknya, sasarannya. Lalu tolong diberi umpan balik ya. Apakah rencana tindak lanjut sudah sesuai dengan asesmen diagnostik? Jelaskan alasannya. Sudah mencakup strategi, apakah rencana tindak lanjut sudah mencakup strategi pembelajaran di kelas dan sudah mengintervensi siswa? Jelaskan alasannya. Terima kasih banyak. Nah, ini audiensnya langsung menjawab. Bagus banget, sangat sinkron ya, sangat sesuai karena yang digali minat gaya belajar, lalu disajikan materi pelajaran sesuai minat gaya belajar. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kemudian ini kalau direkapnya seperti ini teman-teman, beliau merekap dan menyimpulkan. Nah, perlu diperhatikan, jika kita menggunakan tangkapan layar dari Google Formulir, pastikan kita menangkap layar yang berisi jawaban, bukan pertanyaan saja ya. Oke. Pastikan juga umpan balik sasaran terbaca dengan jelas, tidak buram. Nah, pada gambar yang Anda sertakan di aksi nyata Anda. Oke, kita lihat. Ini contoh yang benar dan salah seperti di bawah ini. Nah, ini salah. Kenapa? Yang di-capture itu adalah pertanyaan saja. Nah, harusnya yang di-capture itu jawabannya seperti ini. Ya, oke, ini ada pertanyaan, nama lengkap, kelas. Ya, ini yang kita capture teman-teman, bukan soalnya saja, karena agak sulit mau melihat di mana isi umpan balik kalau yang ditampilkan itu pertanyaan. Jadi bagusnya seperti ini ya, yang pakai Google Form misalnya. Nah, yang di capture ini. Oke, teman-teman ya, ini sangat terbantu sekali. Tolong perhatikan ya, ini beberapa contoh aksi nyata yang bisa kita pakai. Bisa menggunakan WA, terus bisa membuat rekapan dari semua catatan umpan balik, dan bahkan bisa dengan cara seperti ini, dengan cara membuat formulir lalu menulis tangan. Ya, selamat berkarya, selamat menyelesaikan topik pelatihan mandiri. Semoga video ini menginspirasi sahabat-sahabat yang sedang menyelesaikan pelatihan mandiri dan pada saat membuat aksi nyata. Terima kasih, semoga terbantu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.